Hai semuanya, di video kali ini kita akan mengilustrasikan kucing lucu menggunakan Affinity Designer. Aku bakal share dari awal pembuatan sketsa sampai akhir. Untuk sketsanya, aku akan menggunakan aplikasi Procreate. Kalian bisa menggunakan aplikasi apapun untuk membuat sketsa, bisa juga di kertas biasa. Di sini yang menjadi highlight adalah step by step aku membuat sketsa kucing. Untuk tutorial Procreate lengkapnya, aku share di video yang lain ya. Untuk membuat kucing, kita mulai dari membuat lingkaran, kemudian buat sedikit lekukan di bagian pipi agar menjadi cabi. Jika kalian menggunakan aplikasi Procreate, kalian bisa menggunakan symmetric di Procreate agar gambar seimbang kanan dan kiri. Caranya, klik Actions atau simbol kunci Inggris di kiri atas, lalu masuk ke tab Canvas, dan aktifkan Drawing Guide, lalu klik Edit Drawing Guide. Pilih Symmetry, biasanya pakai vertikal. Dan Drawing Assist sudah aktif. Sekarang kita mulai sketsanya. Bikin dulu bentuk dasar pakai lingkaran. Lalu tambahkan lekukan kecil di pipi biar kucingnya kelihatan chubby. Lanjut bikin telinga, bentuknya seperti segitiga. Dan buat telinga kucingnya agak gendut agar lebih lucu. Oke, selanjutnya tambahkan mata, alis, hidung, mulut, kumis kucing, dan motif wajah. Kalau simetrinya udah nggak dibutuhin, tinggal uncheck Drawing Assist aja. Kalau sketsanya udah selesai, tinggal export untuk lanjut ke Affinity Designer. Oke, sekarang part intinya ubah ke vektor. Kita buka Affinity Designer dan bikin dokumen baru. Ukurannya aku mau 3000 x 3000 pixel. Oke, dan pastikan checklist artboard-nya ya, agar aktif. Kemudian import gambar sketsa tadi ke Canvas. Setelah itu lihat ke layer, lalu kita adjust aja untuk sketsanya. Jangan lupa untuk mengatur opacity-nya di panel layers biar bisa kita tracing lebih nyaman. Oke, untuk membuat kepala kucing, aku menggunakan ellipse tool. Kita pakai jari agar simetris. Tekan pakai jari kiri. Kemudian kita atur layernya, aku taruh di bawah sketsa dan kita pilih warnanya. Kalau kamu lihat, aku punya palette warna sendiri agar lebih memudahkan aku untuk memilih warna dalam setiap ilustrasi. Nah, kalian juga bisa bikin palette warna sendiri. Untuk tutorialnya sudah aku sematkan di description box ya. Next, kita atur bentuk kepala kucingnya. Kita bisa pakai node tool dan kita adjust lagi untuk node-node-nya. Misalnya aku mau untuk bagian bawah itu tidak terlalu melingkar. Jadi aku juga mau menambahkan efek chubby pada kucingnya. Kita bisa adjust pakai node-node di node tool. Seperti ini, kita tarik aja garis-garisnya. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang atau misalnya kurang luwes untuk node-nya, kurang banyak, kalian bisa menambahkan node-nya dengan cara mengklik line di objek kalian. Oke. Nah, di sini aku mengklik line, menambah line lagi untuk bagian pipi.
Sini bisa aku tambahkan lagi line-nya dengan cara cuma klik satu kali, kemudian kita tarik lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita bisa adjust dan kita gunakan node tool untuk membuat efek agak gendut di telinganya. Nah, seperti gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita rounded untuk ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, jangan lupa untuk mengaktifkan scale with object agar objeknya bisa simetris, agar objeknya bisa stabil, dan jangan lupa juga untuk menambahkan shape builder tool di bagian telinganya. Jadi kalau dikecilin atau dibesarin, cornernya itu bisa lebih stabil. Oke, kita pindahkan ke layer paling bawah dan bisa kita duplicate. Kemudian kita flip atau kita balik aja untuk telinganya, jadi nggak usah bikin 2 kali. Next, aku mau bikin matanya tetap kita pakai shape tool juga. Aku ingin membuat lingkaran di matanya. Lalu atur layernya bagian paling bawah. Nah, di sini aku ingin membuat bola matanya atau bola mata yang hitamnya di bagian dalam bola mata putih. Next, kita buat cahaya di telinganya. Oke, tinggal kita duplicate dan tidak lupa pula kita flip matanya. Oke. Nah, kini udah hampir selesai. Next, kita akan membuat alisnya. Untuk alisnya aku menggunakan pencil tool. Jangan lupa untuk mengaktifkan use fill dan juga sculpt mode serta close curve-nya aktif. Untuk close curve-nya aku menggunakan close near di sini. Oke, kita atur layernya dan kita adjust alisnya dengan node tool, dan jangan lupa untuk pakai shape builder tool. Oke, next hidung. Lagi-lagi kita akan menggunakan shape tool, gunakan triangle, lalu kita flip lagi ke vertikal. Jangan lupa untuk selalu mengatur layernya dan kita buat agak sedikit rounded dengan node tool. Kita buat agak lebih menggembung serta kita ubah corner-cornernya dengan corner tool. Nah, jadi terlihat tidak begitu lancip. Nah, kalau dikecilin gini kan jadi beda banget ya bentuknya. Nah, jangan lupa untuk kita pakai shape builder. Nah, jadi kalau dikecilkan atau dibesarkan itu bentuk cornernya itu selalu stabil atau menyesuaikan. Next, kita buat mulutnya. Nah, untuk mulutnya aku pakai pencil tool dan kali ini kita nggak pakai use fill ya.
tapi use line aja. Jadi bentuk garis aja. Kita bisa mengatur juga untuk stabilizernya di bagian kiri. Makin ke atas itu makin kaku. Bisa lihat ke sini, bisa lihat di layar, makin ke atas makin kaku. Dan juga kita bisa mengatur ketebalan garis juga di sini. Jadi gampang banget dan juga praktis. Nah, makin ke atas makin tebal garisnya. Oke, kalau misalnya aku mau bikin agak lebih runcing nih. Pertama jangan lupa kita aktifkan scale with object dulu. Nih kalau nggak di scale with object kan jadi seperti ini. Jadi ketebalan garisnya itu nggak beraturan. Sekarang kita pakai scale with object jadi seperti ini. Scale with object agar saat dikecilkan atau dibesarkan itu bentuknya itu mengikuti atau sesuai. Kemudian kita atur pressure-nya, jadi aku mau di ujung-ujung mulutnya itu agak lancip. Selanjutnya kita buat kumis kucingnya, tetap pakai pensil tool. Next aku mau bikin untuk motif kucingnya. Sebelum motif kucingnya kita bisa pakai pensil tool dan kita bisa mengaktifkan use fill-nya biar langsung kewarnain objeknya, tapi kali ini aku ingin menggunakan shape tool dan kita pakai bentuk persegi panjang. Nah, kita tinggal atur-atur pakai node tool untuk misalnya mau agak sedikit gemuk, rounded atau lain sebagainya, kita tinggal pakai node tool. Kemudian jangan lupa pakai corner tool. Dan next, paling penting adalah shape builder. Kita atur dulu warnanya, misal warna orange, lebih pekat. Nah, kita duplicate dengan cara kita duplicate. Kemudian next kita buat yang di tengahnya. Dengan cara yang sama seperti tadi. Jangan lupa shape builder. Oke, untuk bagian pipinya kita pakai pensil tool aja ya, biar lebih cepat. Nah, di sini aku mau nge-grouping biar lebih gampang dan kita tinggal duplicate aja. Biar nggak usah duplicate satu-satu. Kalau misalnya dirasa layernya agak ganggu nih, kegeser-geser, biar gak kegeser kita bisa lock aja layernya. Nah, sekarang untuk ininya kita duplicate, untuk motif kucing di bagian pipinya kita duplicate dan kita flip horizontal. Nah, udah hampir jadi nih, udah mulai kelihatan kan? Next, mungkin aku mau nambahin bagian kuping dalam kupingnya. Kita pakai sedikit lekukan untuk bulu-bulu kuping. Kemudian kita pindahkan layernya ke dalam kuping bagian luar. Nah, ini enak banget soalnya jadi langsung ke grouping sendiri. Jadi bagian dalam kuping itu di bagian child layer, sedangkan bagian luar kuping di bagian parent layer. Nah, sekarang aku mau memilih untuk dalam kupingnya. Kita bisa pakai color palette kita. Untuk pembuatan color palette udah aku buatkan tutorialnya ya. Videonya aku sematkan di description box atau bisa klik bagian pojok kanan video. Kita duplicate. Jangan lupa juga untuk menaruh yang bagian kiri di layer parent bawah. Oke.
Nah, udah hampir selesai. Kita tinggal adjust aja. Nah, ini udah mulai kelihatan dan lucu banget kan kucing ini. Nah, sekian tutorial dari aku. Jangan lupa pula untuk kita pindahkan dulu deh biar enak wajah-wajah kucingnya ke dalam kepala kucing. Set, jadi wajah-wajah kucingnya ada di bagian child layer kepala kucing. Biar lebih enak nanti ngeditnya ya. Oke. Sekian dari aku. Oh ya, aku mau ngasih tahu juga kalau dari kucing ini kita bisa bikin berbagai macam bentuk lainnya atau ras kucing lainnya. Dari hanya satu bentuk ini kita bisa bikin banyak sekali ras kucing lainnya seperti ini. Next, aku akan share tutorialnya di video selanjutnya ya. Oh ya, untuk kamu juga yang mau tahu caranya untuk membuat kucing di Procreate ini biar lebih bertekstur atau untuk membuat raster image-nya, aku juga udah membuatkan tutorialnya. Bisa cek video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye.